Smart Business. Halo Smart Listeners, Anda berjumpa lagi bersama dengan Tasya Rustama dalam podcast Smart Business. Di kesempatan kali ini kita membahas sebuah hal yang sangat penting karena kita punya banyak sekali potensi di dalam bisnis ini, namun sepertinya belum bisa dimaksimalkan dengan baik. Kita ngomong soal bisnis artisan, di khusus kali ini adalah seputar wastra Indonesia atau kain Indonesia. Nah, saya sudah bersama dengan ahlinya, tentu saja sudah ada Mas Dev Chowa. Halo Mas Dev. Halo Mbak Tasya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Mas Dev kabarnya? Baik semuanya. Ya, mau tanya gimana bisnis artisan di Indonesia begitu ya? Ya. Karena kita tahu potensinya luar biasa banget karena kita punya kebudayaan yang kayaknya gitu kan, Betul. luar biasa. Tapi bisnisnya seperti apa sih keadaannya begitu? Silakan Mas Dev. Ya. Kalau kita bicara mengenai bisnis artisan ya, jadi di sini kita menggunakan banyak produk-produk budaya ya. Jadi baik itu dari tenun, dari songket, dari kerajinan dari seluruh Nusantara, dan juga batik tentunya. Kalau kita bicara mengenai bisnis artisan seperti itu. Nah, jadi memang susah-susah gampang begitu. Jadi susahnya itu bagaimana mengkreasikan sesuatu yang terlihat keren, modern, dan tapi tidak meninggalkan akar budayanya. Itu satu. Nah, kedua itu adalah marketnya, begitu. Nah, apakah marketnya ini kemana arah tujuannya gitu? Karena dengan budaya itu memang harus hati-hati, begitu. Kalau tidak, nanti hanya terfokus kepada satu market aja gitu. Sedangkan kita maunya kalau bisa market budaya ini meluas, maksudnya dari segala segmentasi umur ya, usia begitu. Kalau realitanya begitu Mas Dev, sekarang Mas Dev melihatnya seperti apa bisnis artisan, terutama wastra ya? Di mana Mas Dev ini sangat into banget di dalamnya. Ya, kalau kita lihat untuk secara fashion design ya, misalnya sudah banyak kita rasa maksudnya beberapa fashion designer Indonesia yang memang berkibar di wastra Indonesia, khususnya batik, tenun, dan songket ya, seperti tadi saya katakan. Dan hasil karyanya itu pun luar biasa begitu. Jadi kalau kita bisa melihat di beberapa ajang fashion show nasional ya, mereka menampilkan banyak sekali tuh produk-produk yang menggunakan kain-kain Indonesia. Nah, itu geliatnya bagus sekali begitu. Jadi saya nggak melihat melempem, malah sebenarnya semakin gencar begitu. Dari segi fashion designer, nah yang kita patut lebih memperhatikan adalah yang di luar dari itu gitu. Jadi yang dimaksud adalah yang beredar di pasaran seperti itu. Nah, kalau yang beredar di pasaran itu ya memang masih dalam kondisi baik ya. Cuma mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan batik yang sesungguhnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita melihat secara fashionnya bagus gitu, mereka menggunakan berbagai cara untuk membuat fashion batik itu menjadi sellable istilahnya, atau terjual dengan baik. Nah, tapi penggunaan batik yang sesungguhnya atau kain-kain yang sesungguhnya itu, apakah itu diterapkan? Itu yang menjadi kunci utama. Oke, berarti cukup tricky ya bisnis di bidang artisan, terutama di bidang wastra begitu ya Mas Dev. Tadi dimana harus punya kreasi. Betul. Untuk bisa gimana ya caranya agar bisnis agar kebudayaan ini bisa dibisniskan, dikomersialisasikan, dan masuk ke marketnya. Betul sekali. Karena sebenarnya budaya kita kan kaya sekali ya. Kita baru bicara mengenai kain gitu loh. Nah, sedangkan budaya kita banyak dan beragam gitu. Tinggal menunggu eksplorasi yang tepat sebenarnya. Menghasilkan sesuatu tuh yang berguna bagi siapa? Ya masyarakat kita sendiri gitu. Jadi memang harus berhati-hati gitu dalam menggunakan produknya. Kadang begini, ada istilah instan. Nah, instan inilah yang sangat berbahaya begitu, karena yang namanya budaya itu tidak bisa dilakukan secara instan begitu. Kalau kita misalnya ya mau menggunakan kain batik, kain songket, kain tenun dan lain sebagainya, karena itu harus udah pasti takes time untuk membuatnya ya. Apalagi yang namanya membuat songket, tenun ikat, kalau kita tahu prosesnya seperti apa,
mungkin kita nggak akan potong kain tersebut gitu, karena terlalu, wow, ini terlalu masterpiece gitu loh istilahnya, yang dibuat sekian bulan dan lain sebagainya. Tapi ada efek lain, yaitu wah terlalu lama ya kalau kayak gitu ya. Kita mesti cari sesuatu tuh yang cepat, ringkes, atau istilahnya langsung bisa diproses begitu. Ya kalau kita dengan menggunakan budaya, memang harus ada timing yang kita pertimbangkan untuk menghasilkan sesuatu seperti itu. Nah, bahayanya kalau misalnya memang masih di ranah budaya yang asli, itu tidak menjadi masalah. Ya, misalnya, oke, menggunakan batik tulis takes time, ya, lama. Saya ambil contoh batik ya. Nah, pakailah batik cap yang notabene pengerjaannya mungkin dalam waktu 1 bulan selesai, begitu, atau 3 minggu atau 2 minggu selesai, seperti itu. Nah, ini salah satu antisipasi, maksudnya bagaimana kita mengurangi, bagaimana kita membuat sesuatu itu dengan timing yang tepat, begitu. Nah, tapi kadang mereka berpikir 3 minggu pun itu juga terlalu lama, gitu loh, Mbak. Jadi ini susah kalau misalnya 3 minggu terlalu lama, ya kan larinya akan ke produk lain yang menyerupai budaya tersebut, begitu. Di mana kita tidak mengizinkan itu sebenarnya kalau kita bermain dengan budaya. Kan kita harus memakai yang aslinya ya. Istilahnya bukan yang KW. Iya, benar ya. Seperti itu. Barang aja di KW-in rasanya sebel banget begitu Betul kan. sekali. Ini produk budaya begitu kan, Betul di KW-in kan. Betul sekali. Ini Nah, itu kan ibaratnya identitas diri yang apa ya, yang pelin-pelan begitu. Benar. Jadi mau menonjolkan budaya tapi nggak mau mengikuti pola pikir atau pola jalannya budaya tersebut, melainkan sesuatu yang singkat dan cepat begitu. Nggak ada ya, umpama sebagai contoh nih Mbak ya, kalau kita bicara cepat atau lambatnya, ya misalnya Borobudur, kan dibikin nggak mungkin 1 hari ya. Benar. Gitu. Kan jadi kan harus butuh waktu juga untuk melakukan pembuatan begitu. Nah, kadang hal seperti ini yang sangat berbahaya. Oke, produk Roro Jonggrang kan, cuma semalam udah jadi gitu. Nah, tapi Roro Jonggrang juga udah nggak ada sekarang kan? Betul, karena dia kan udah jadi salah satu patung di situ. Bener. Jadi tentu butuh proses. Ini justru menjadi sebuah tantangan sendiri ya, Mas Dave ya. Dimana para pebisnis tapi kan pengen komersialisasi. Pasti butuh barang yang banyak kan. Butuh juga pasar yang tepat begitu. Nah, gimana ya cara untuk mengakalinya begitu ya, ketika memang punya bisnis artisan, tapi produknya takes time nih, gimana harusnya bisa diakalin begitu? Untuk mungkin ada tipsnya kah? Ya, sebenarnya begini, satu pengerjaan atau bisnis di bidang budaya itu memang kita harus bekerja sama dengan si artisan pembuat karya tersebut. Jadi misalnya kita ambil contoh sebagai salah satu, misalnya si A ini sebagai desainer ya. Nah, dia bekerja di bidang batik misalnya ya. Nah, kan bukan si artisan ini yang mengerjakan batiknya. Pasti ada grup lagi yang memang perajin batik begitu. Di daerah tertentu lah misalnya begitu ya. Di salah satu kota batik begitu. Nah, gimana caranya itu? Ya, antara si artisan dengan si perajin ini harus ada koneksi yang sangat baik begitu. Ini saya alami sendiri sebenarnya ya, bagaimana tuh tidak mudahnya kita tuh berkomunikasi dengan para perajin, karena balik lagi perajin itu memang mempunyai pemikiran sendiri gitu, mempunyai pola sendiri, warna sendiri yang menurut mereka pengalaman selama ini seperti ini loh Mas begitu, dan ini tuh yang memang yang istilahnya yang laku di pasaran. Nah, sedangkan kita sebagai artisan, kita kan kadang melihat gini, oke, pangsa pasarnya seperti ini. Nah, bagaimana saya bisa masuk ke situ? Nah, saya harus mengikuti tren yang sedang ada saat itu. Tapi betul dalam bentuk apa? Bentuk tren budaya gitu. Jadi kita tidak lari misalnya trennya, nuansanya dari negara lain gitu ya. Lalu kita mau terapkan di batik misalnya. Ya nggak bisa gitu juga. Mungkin secara style oke, bisa mirip ya. Tapi kan secara kontennya atau misalnya teksturnya ya pasti kan pakai batik misalnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini tuh yang agak sedikit susah itu kadang kita tuh membicarakannya dengan
para perajin karena mereka sudah terbiasa begitu. Balik lagi, batik kita itu kan memang warisan turun temurun ya, secara diturunkan dari ibu ke anak dan selanjutnya begitu. Jadi lebih ke arah verbal sebenarnya. Nah, hal-hal seperti ini itu yang kita butuh sekali tuh waktu untuk berdiskusi dengan mereka begitu. Kalau misalnya pembatiknya ini masih termasuk muda, itu kita bisa ngobrol dengan mereka karena mereka juga pasti udah istilahnya punya gadget ya, handphone lah istilahnya. Kita bisa kasih lihat seperti ini ya, seperti apa, atau misalnya kita buka website atau apa. Nah, mereka bisa melihat seperti itu. Oh oke, Mas, kalau gitu. Itu pun masih kalau gitu ngomongnya. Jadi bukan pasti gitu loh. Jadi jangan sedih, Mbak. Kalau saya sih udah bercucuran air mata kalau bicara dengan mereka gitu loh. Jadi, Mbak, gini Mbak, Kiki sampean ki bikin isennya kaken, mbok dikurangi gini-gini. Maksudnya gini kan, isennya nggak banyak, waktunya kan lebih pendek, jadi bisa lebih cepat kan. Nah ternyata nggak bisa Mas, isennya dikurangi kayaknya kosong. Ya susah, lah kita maunya kosong istilahnya gitu. Loh kok ada yang kurang sih? Dah seperti itu. Ya wes deh, apa yang bisa diubah begitu. Nah, pembicaraan itu nggak bisa via WA. Kita harus datang secara kekeluargaan, ngobrol, dan tidak bisa, ini pengalaman saya. Jadi sedikit cerita, saya tuh bergerak di batik itu udah 24 tahun. Jadi tahun ini tahun ke-24. Nah, jadi saya tuh melihat sekali ya, gak semudah itu gitu kita membicarakan batik, misalnya mau warnanya diganti ya atau apa. Jadi harus datang, ngobrol dulu, ntar besok datang lagi, Mbak gimana kemarin. Jadi kan dia pikir nih ceritanya, oh ya kira-kira mungkin bisa kali ya Mas. Ini kalau saya tadi ngomong dengan yang agak muda ya, kalau sama yang tua itu maaf deh. Itu udah, ya wes pokoknya gitu Mas, nek mau gitu ya boleh, nggak ya udah, matang. Aduh, susah. Jadi itu nggak gampang gitu. Jadi pendekatan, ya ini balik lagi ya, antara si perajin dengan si artisan itu harus benar-benar tuh ada keterikatan batin kali ya, maksudnya bisa ngeklop gitu loh. Jadi bisa satu pikiran. Nah, si perajin pun tidak merasa dipaksakan dan mereka juga berpikir yang sama bahwa kita ini sama-sama mau mengembangkan usaha tersebut gitu. Nah, kalau ini terjadi, itu niscaya bisa berjalan agak lancar. Oke, baik. Tentu tricky banget ini karena butuh banyak skill ya, Mas Dev. Tidak hanya skill kejelian dalam berbisnis, melihat tren, berkomunikasinya juga levelnya udah bukan master lagi nih, udah harus above itu. Jadi tidak ada dalam buku ya pertemuan dengan para perajin itu A, B, C, D. Itu nggak berlaku. Karena belum tentu akan terjadi demikian kan. Betul akan sekali. Banyak improvisasi lagi. Tapi tentu ini menantang smart listeners untuk Anda para pebisnis begitu ya, apalagi yang bergerak di bisnis artisan. Karena tahu bahwa kadang-kadang Mas Dev, para pebisnis artisan ini punya ideologi, punya tujuan yang jejak gitu kan. Pasti. Jadi kayak seperti itu tuh nggak menggoyahkan kan. Pasti. Dan semangat untuk Anda para pebisnis artisan, semoga bisa bisnis maju, tapi menjaga nilai kebudayaan Indonesia juga tetap terjaga. Betul. Terima kasih Mas Dev. Terima kasih. Kita nantikan insight-insightnya di perbincangan Smart Business lainnya. Dan Smart Listeners, kami harus pamit. Saya Tasya Rustama dan Mas Dev Choa. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.